banyak dari saudara yang kemarin ikut ibadah perayaan ulang tahun? Boleh lambaikan tangan saudara, kita boleh kasih tepuk tangan. Berapa banyak yang setuju dengan saya? The fire is getting bigger. Apinya dinyalakan kembali. Dan hari ini saudara, saya akan berbicara tentang yang namanya the fire in Jerusalem. Api di Yerusalem. Tahukah saudara bahwa api yang menyala dalam hidupmu hari ini adalah karena ada orang-orang yang tidak menyerah untuk menjaga apinya. Dan itu dimulai dari Yerusalem. Dari Yerusalem api itu dinyalakan, mereka tidak menyerah, mereka terus menjaga api itu. Dari Yerusalem api itu dibawa ke Yudea. Yudea mereka tidak menyerah. Mereka memastikan api itu terus menyala. Dari Yudea dibawa ke Samaria. Dari Samaria api itu terus menjalar. Sebagian mereka pergi ke daerah yang saudara kenal sekarang dengan Eropa. Lalu berjalan lagi ke Amerika, berjalan lagi. Api itu ada atas hidup saudara. Izinkan saya mengatakan ini, kita punya tanggung jawab. Api itu tidak pernah boleh berhenti sampai kita. Api itu harus terus dinyalakan. Sampai nyalanya terus dibawa ke ujung bumi. Kita bersama-sama mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya, saudaraku. Itu sebabnya hari ini saya akan mengajak saudara melihat the origin, the starting point dari api itu. Apa yang terjadi di balik kisahnya. Dan saya berdoa ya saudara, dari situ kita kembali diingatkan momen anniversary. Seberapa panas sih kita sekarang ini? Bukankah mudah saudara menyala di awal, tapi mempertahankan sampai akhir? Bukankah mudah dan itu baik saudaraku, nothing wrong with it, you start well. Tapi doa saya, you finish well, you finish strong. Itu yang saya doakan dalam kehidupan saudara. Kita lihat yuk, dimulai dari Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18. Kita lihat saudaraku. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Berhenti sampai di situ saudaraku. Saya tertarik dengan kata-kata ini, pada hari itu juga. Ketika saudara membaca Alkitab, jangan langsung dibaca terus ya saudaraku. Jangan cepet-cepetan baca. Karena kadang kalau kita tidak hati-hati saudaraku, ada berlian-berlian, permata-permata berharga yang kita bisa dapatkan loh. Dari setiap ayat itu. Ayat ini berkata pada hari itu juga. Hari yang mana? Pada hari itu apa sih yang terjadi? Kita lihat ya saudaraku. Untuk kita melihat, saudara balik sedikit. Kita naik di Lukas 24 pasal yang sama. Tapi bagian atasnya. Ayat pertama sampai ayat yang kedua. Kita lihat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Apa yang terjadi saudaraku? Mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Siapa mereka ini? Para wanita, saudara. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Yesus. Jadi ayat tadi berbicara pada hari itu juga hari yang mana, saudara? Kebangkitan Yesus. Sekarang saudara mengenalnya sebagai Paskah. Ternyata saudara di hari itu para wanita mereka datang ke kubur Yesus. Dikejutkan ketika mereka mendapatkan bahwa kubur itu sudah kosong. Tapi amazingly bukan hanya kubur itu kosong. Para wanita ini berjumpa dengan seorang malaikat yang mengabarkan kepada mereka Yesus sudah bangkit. Saya ingin mengajak saudara membayangkan situasi pada saat itu saudaraku. Para murid pada saat itu mereka sedang ada di dalam keadaan yang kacau. Mereka tercerai-berai. Mereka ketakutan. Sejak Yesus disalib, apa yang menjadi satu-satunya pengharapan mereka? It's gone. Hilang. Lenyap saudaraku.
Mereka tidak tahu lagi apa yang harus dikerjakan. Dan tentu saja bersamaan dengan semuanya itu sangat banyak murid yang apinya padam. Bisa kebayang ya saudara, situasi yang terjadi, that's what happened. Tapi hari itu ada para wanita yang datang, mereka mengalami something extraordinary. Satu Michael Panjaitan mengalami sesuatu yang extraordinary ketika lagunya dinyanyikan. 39 orang yang mengalami hal yang sama, mengalami mujizat saudaraku. Hari itu wanita ini berjumpa dengan malaikat yang mengabarkan there is hope. Dan tiba-tiba api mereka dinyalakan saudaraku. Para wanita ini kembali saudara. Mereka menceritakan kepada murid-murid, kubur Yesus sudah kosong. Bolehkah saya tantang saudara hari ini? Jangan hanya datang sekedar ke gereja saudaraku. Alami Yesus. Alami Yesus. Karena orang yang mengalami Yesus, apimu pasti menyala. Dan karena apimu menyala, engkau boleh mengalami masalah. Yang lain menyerah, yang lain menangis, yang lain mundur. Tapi karena Michael Panjaitan mengalami Yesus, dia berkata, orang lain boleh mundur meninggalkan engkau Tuhan. Tapi di depan pintu itu dia berkata, engkau boleh ambil istriku, kau boleh ambil anakku. Tapi aku tidak akan meninggalkan engkau. Engkau tetap baik. Dan karenanya dari satu orang api dinyalakan. Api bergerak, api tidak berhenti. Pastikan dari mulutmu saudaraku, kesaksian itu mengalir. Pastikan dari mulutmu selalu ada pujian diangkat di hadapan Tuhan. Bukan mulut yang memadamkan api, tapi dari perkataanmu api dikobarkan kembali. Boleh saya dengar amin yang paling keras dari tempat ini? Boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Dari kejadian itu saudara bisa membayangkan ya, when that's happened to you, saya percaya saudaraku, kesaksian-kesaksian itu muncul karena saudara ngomong dalam hati saudara. Saya masih ingat sekali tadi yang disampaikan oleh Bro Michael. Bukannya dokter salah, but I believe that the Jesus, tangannya yang bekerja. Saudara, wanita yang sama, mereka mengalami, mereka berjumpa dengan supernatural being. Mereka cepat-cepat pergi saudaraku. Kita lihat ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11. Mereka lari, mereka segera mencari murid-murid Yesus yang lain. Ayat yang ke-9. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Yuk ayat 10 kita baca saudaraku 23. Perempuan-perempuan itu ialah siapa? Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan siapa saudara? Perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Dikasih tahu kepada siapa saudara? Garis bawahi ya. Rasul. Garis bawahi itu. Rasul. Ayat 11 yuk sama-sama kita baca. 23. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Ayat 11 ini disturbing buat saya saudara. Kalau ada orang yang paling mengenal Yesus, saya rasa loh saudaraku, siapa lagi kalau bukan murid-muridnya? Saudara bisa menangkap yang saya katakan? Kalau ada orang yang tahu apa yang Yesus sanggup dan tidak sanggup lakukan, saya rasa yang terdekat dengan Yesus murid-muridnya. 3,5 tahun loh saudaraku, mereka tidur, makan,
tinggal, berjalan, beraktivitas bersama dengan Yesus. 3,5 tahun, kurang apa? Mereka melihat pada saat Yesus membangkitkan anak muda dari Nain. Mereka melihat pada saat dia mengaduk-aduk lalu kemudian menempelkan lumpur itu, saudaraku, ke mata orang buta dan orang buta itu melihat. Mereka ada di sana pada saat Yesus mengusir setan dari tubuh orang gila. They see all. They see all. Perhatikan poin saya ini, saudaraku. Kalau murid Yesus yang sudah mengalami semuanya itu bisa mendengar perkataan para wanita dan mereka berpikir itu omong kosong. Gimana kita ini, saudaraku? Yang mengerti katakan amin. Bagaimana nasibnya dengan kita, kan gitu, saudara. They see it. Mereka bukan melihat kata orang loh, saudaraku. Mereka bukan mendengar khotbah seorang pendeta loh. No. They see it with their own eyes. Tapi ketika para wanita itu datang kepada murid-murid, Alkitab mencatat, mendengar perkataan wanita itu, murid-murid menganggap itu omong kosong. This is my point. Engkau boleh kenal Yesusmu ya, tapi kalau apimu padam, imanmu hancur, saudara. Engkau boleh pergi ke gereja seperti ini, kau boleh pelayanan, you can do whatever that is. Tapi kalau apimu padam, minggu lalu kita belajar, 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana, dua-duanya sama. Apa yang membedakan? Api mereka menyala di awal. Apa yang membedakan? Mereka sama-sama heading toward perjamuan kawin anak domba. Apa yang membedakan? Mereka sama-sama tertidur loh di tengah keadaan yang penantian yang panjang. Maaf saudaraku, saya harus mengatakan ini. Bukannya orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Maaf kalau apa yang saya katakan keras, saudaraku. Tapi hanya orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Dia yang masuk ke dalam kerajaan surga. Dan whether or not 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh ini bisa masuk, ditentukan apakah apinya masih menyala. Come on. Doa saya hari ini ya saudaraku, tidak ada satupun dari engkau yang apimu padam. Karena kau boleh datang ke gereja, kau boleh melayani setiap hari Minggu. Pada saat apimu padam, the moment the fire is gone, matamu menjadi buta. Engkau tidak bisa lagi melihat hal-hal rohani. Engkau kehilangan pengharapan. Engkau tidak punya kekuatan lagi untuk berjuang. Engkau tidak punya keberanian untuk berharap sekali lagi. Itu sebabnya sepanjang 1 bulan ini momen anniversary gereja kita. Saya percaya ini adalah rema yang Tuhan berikan atas gereja kita. Api di atas mezbah itu harus menyala. Jangan dibiarkan padam. Karena setiap kali saya mendengar lagu itu ya saudaraku, air mata saya selalu menetes. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan sorga. No, bukan orang yang dapat mujizat loh yang akan masuk. As hard as it is. Tapi orang yang apinya terus menyala, bertahan sampai akhir, yang akan masuk. Kalau murid-muridnya aja bisa mendengar perkataan dari wanita ini, dan mereka menganggap itu omong kosong, tanpa api, engkau boleh duduk di sini mendengar siapapun hamba Tuhannya yang berdiri di mimbar ini, dan kau berkata,
omong kosong. Pastor tidak tahu apa yang saya alami. Pastor tidak tahu saya sudah berkali-kali didoakan oleh hamba Tuhan. Kesembuhan belum juga terjadi. Pastor tidak tahu berapa kali saya berharap. Bukan khotbah pastor yang pertama yang mengatakan ini. Tapi pastor tidak tahu apa yang saya alami. Let the fire burn again. Let the fire burn again. Let the fire burn again. Biarlah api itu dinyalakan kembali. Sehingga gereja bukan lagi gereja. Penyembahan bukan hanya sekedar nyanyian. Ketika api itu menyala, kekristenan adalah perjalananmu bersama dengan Yesusmu. Kekristenan menjadi fun, Pak. Kekristenan bukan liturgi, kekristenan bukan hanya sekedar rutinitas. Ketika apinya menyala. Karena kalau kita nggak hati-hati, saudaraku, ini juga terjadi di dalam kehidupan murid-murid. Ayat yang baru kita baca dari Lukas 24 ayat 13 adalah hal yang actually terjadi, saudaraku. Kita balik lagi ya, kita lihat lagi ya. Lukas pasalnya yang ke-12 ayat ayat 13 sampai 18. Boleh nggak saudara bantu saya? Saya baca ayat 13, saudara baca 14 ayat yang genap. Kita bergantian sampai ayatnya yang ke-18. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. 14 yuk dengan suara keras, 2, 3. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. 18 yuk sama-sama. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Sadarkah saudara, ketika apimu padam, di tengah masalahmu ada Yesus di sana. Tapi kok bisa tidak melihatnya loh? Wow. Kurang dekat apa Kleopas dengan Tuhan, saudaraku? Dia berjalan di saat Yesus menghembuskan nafas, berjalan dengan kedua kakinya di muka bumi ini. Kurang apa? Tapi di tengah penderitaan itu, di tengah kedukaan itu, Yesus berjalan bersama dengan mereka. Alkitab mencatat, somehow mata mereka seperti tertutup. Jangan izinkan masalah membutakan mata rohmu. Jangan izinkan apa yang terjadi membuat engkau kehilangan petunjuknya Tuhan. Karena di tengah semuanya itu yang terjadi, saudaraku, adalah akhirnya mereka pergi ke Emmaus. Pastor, what's wrong with Emmaus? Nggak ada salahnya dengan Emmaus, saudaraku. Except that Yesus sudah kasih pesan sama mereka, tunggu di Yerusalem. Saudara bisa melihat gak yang saya lihat? Murid-murid ini sudah dengar loh dari para wanita, Yesus bangkit. Mereka sudah dengar, mereka bukan gak dengar, mereka sudah dengar. Sekian banyak murid yang lain ketika mendengar itu, iman mereka dibangkitkan, mereka ngomong, guru pernah ngomong, kita harus tunggu di Yerusalem. Tapi 2 murid ini berkata, let's go to Emmaus. What's wrong with Emmaus? Nothing wrong with Emmaus. In fact ya saudaraku, Alkitab kita ini amazing. Semua kejadian-kejadian di dalam Alkitab, saudara jangan salah. Bahkan angka itu selalu ada simbolnya. Everything is symbolic, saudaraku, di dalam Alkitab.
Satu waktu nanti kalau saya bisa membukakan kepada saudara bagaimana kehidupan Yusuf itu sangat simbolik dengan Yesus, itu amazing sekali. Tapi poin saya adalah dalam Alkitab semua itu simbolik. Tahukah saudara apa arti Emmaus? Sumber mata air panas. Perhatikan saudara, ketika apimu padam, kadang engkau mencari kobaran itu di tempat yang salah. Engkau pakai pikiranmu, engkau pakai perasaanmu. Does it make sense? Ada yang di sini ngalami seperti itu? Karena ketika kau jauh dengan Tuhan, suaranya terdengar lebih kecil, saudara. Yang mengerti katakan amin. Pada saat suaranya tidak terdengar, seringkali kita berusaha dengan pikiran kita berusaha dengan perasaan kita. Yang kita rasakan maybe this is. Kleopas jadi nggak peka, saudara. Sadarkah saudara di sini? Kepekaan itu muncul ketika apimu menyala. Hai, keluarga Allah 35 tahun akan menjadi journey keluarga Allah terakhir kalau jemaat, para penerus, leader di tempat ini kehilangan apinya. Yang saya tahu, keluarga Allah ada sebagaimana keluarga Allah ada hari ini. Karena ada orang-orang yang mati-matian, habis-habisan buat Tuhan. Hari ini saudaraku, saya bersama dengan teman-teman yang melayani sepanjang hari ini. Mereka lakukan itu buat Tuhan. Saudara datang, saya ketemu tadi teman-teman yang semua berbaju biru. Tim ibadah di tempat ini. Saya berjumpa tadi udah dari sekian waktu yang lalu. Apa enggak ada kerjaan hari Minggu? Halo? They did it anyway, mereka melakukan semuanya bukan untuk manusia. Tapi mereka melakukan semuanya karena mereka tahu dalam kehidupan mereka kalau bukan Tuhan tidak ada kami hari ini, saudaraku. Api itu harus dinyalakan. 35 tahun akan berhenti sampai di sini ceritanya, saudara. Kalau bukan ada saudara yang apinya dinyalakan. Boleh saya dengar amin yang paling keras dari tempat ini? Boleh tepuk tangannya yang paling meriah. Katakan, yes Lord, ini aku Tuhan. Apiku harus menyala kembali. Apinya harus dinyalakan kembali. Otherwise, saudaraku, suara itu menjadi kecil. Dan ketika suaranya kecil, berapa banyak dari saudara yang tidak heran, akhirnya engkau terus dalam kebingungan loh. You're confused loh. Don't know what to do gitu. Kayak jadi gelap. Gak tahu mesti gimana gitu, mesti apa. Tapi ketika kau dekat, engkau menyadari di tengah masalahmu, saudaraku. Bukan masalah, gak ada siapa janji. Saya gak pernah janji kalau di dalam kekristenan gak ada masalah loh. Tapi di tengah perjalanan mereka bahkan akan meninggalkan Yerusalem, Yesus ada di sana. Come on. In case di tempat ini ada yang berkata, Pastor, that is me. Saya nggak tahu, mungkin saudara menyaksikan ini dari manapun, dari rumah saudara yang mengikuti secara streaming online, saudaraku. If that is you, bahkan di tengah pelarianmu, Yesusmu ada di sana. Dia berjalan mendampingi engkau. Dia tidak meninggalkan engkau. Pastor, memangnya ngapain ke Yerusalem? Ada apa sih di Yerusalem? Kenapa Yesus berpesan dengan semua keadaan yang kacau, dengan semua keadaan yang membahayakan, Yesus bisa suruh murid-murid pergi loh, saudaraku. Karena tinggal di Yerusalem itu very risky. Oh, sangat resiko, saudara. Masih ada kemungkinan besar mereka akan ditangkap. Itu kita nggak pernah tahu pergolaannya berlanjut seperti apa, saudara. Apakah sudah cukup sampai Yesus yang disalib atau next incarannya kan ya siapa lagi, saudara? Murid-muridnya kan. Jadi staying in Jerusalem itu sangat risky.
Terus kenapa stay in Jerusalem? Kita buka ya. Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat. Yuk kita lihat. Kenapa staying in Jerusalem? Kisah Rasul pertama ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kelima. Perhatikan ini saudaraku, Yesus itu bukan nggak ngomong, Yesus udah ngomong. Pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka. Siapa ia? I-nya besar loh saudaraku. Siapa ia? Yesus. Makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dan menyuruh mereka apa? Tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kemarin saudara, I'm very blessed dengan khotbah dari Pastor Tamrin. Ada dua hal yang kita patut bersyukur saudaraku. Karena engkau sudah dibasuh oleh darah Yesus yang pertama. Tetapi yang kedua, karena ada Roh Kudus di dalam hidupmu. It's a guaranteed power. Kemarin Pastor Tamrin menjelaskan bagaimana zaman dulu saudaraku. Yesaya di dalam keterbatasannya belum ada darah Yesus yang dikucurkan. Sehingga darah binatang itu hanya bisa mengcover, bukan mengiris. Beda ya saudara. Darah binatang itu hanya mengcover. Dia tidak bisa menghapus. Itu sebabnya setiap kali Tuhan mau pakai Yesaya, rohnya turun, habis itu hinggap, terus pergi. Tapi dengan semuanya itu, dengan semua pergolaan dalam diri Yesaya, Yesaya berkata, ini aku Tuhan, utus aku. Yang tidak banyak disadari orang Kristen hari-hari ini, di atas dirimu ya saudaraku, darah itu sudah dikucurkan. Darah itu sudah dikucurkan, artinya dosamu dihapus. Kemarin saya senang sekali dengan firman yang diberitakan. Bahkan darah itu punya kuasa membuat Tuhan hilang ingatan. Loh, bener kok. Satu ayat mengatakan sejauh timur dari barat saudara, aku membuang dosamu. Tuhan tidak mengingat-ingat lagi. Darah itu membuat Tuhan memutuskan apapun yang kau lakukan di masa lalumu, erase. And because of that, jangan lupa saudaraku, and because of that, ada the second powerful thing, roh itu bisa masuk dan tinggal dalam hidupmu. Wah, that is powerful. Yesaya dan nabi-nabi besar itu, mereka nggak bisa saudara. Alkitab selalu mencatat, roh itu hinggap terus pergi. But now with you, Alkitab mengatakan, bukankah tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Tempat di mana Roh Kudus tinggal? Oh, saya senang sekali dengan firman yang diberitakan kemarin. Kalau saudara punya rumah yang saudara sukai, rumah yang saudara cintai, dan rumahnya kosong, rumahnya kotor, bukan kosong saudara, kotor. Kemarin Pastor Tamrin katakan, saudara buang tuh rumah. Saudara tinggalkan tuh rumah, ganti rumah baru. What will you do? Rumah itu dibersihkan. Saya kemarin so blessed dengan firman. Dan dia punya pembersih paling powerful. Namanya adalah darah anak domba. Dia membersihkan engkau. Jangan izinkan iblis mengintimidasi engkau dengan masa lalumu. Dia tidak akan pernah membuang engkau. Jangan izinkan iblis menarik engkau sehingga Tuhan gak bisa pakai hidupmu karena masa lalumu. Kalau toh rumah itu kotor, izinkan dia membersihkan kembali dengan darahnya.
Karena the moment saudaraku roh itu turun, kita lihat ya apa yang dia kerjakan. Kisah Rasul 2, yuk kita lanjut lagi saudaraku. Kisah Rasul 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. The moment darah itu menebus. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Lihat ini saudara. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Saya senang sekali pembukaan dari ayat ini. Memenuhi seluruh rumah. Tidak peduli dimanapun engkau. Dia memenuhi seluruh rumah. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Karena engkau sudah ditebus, itu memungkinkan rohnya tinggal dalam hidupmu. Ketika ada rohnya, ada satu ayat yang mengatakan saudara, roh itulah yang menjadi meterai pada saat nanti saudara masuk ke dalam kerajaan surga. Dan sadarkah saudara, ketika roh itu tinggal di dalam hidup saudara, roh itu kudus. Dia akan menguduskan satu rumah. Roh itu powerful, maka hidupmu tidak lagi powerless. Engkau tidak menghadapi masalahmu dengan powerless. Ada kuasa. Yes, engkau bisa berdiri dengan teguh dan engkau bisa berjalan di dalam kuasa. Nah, ini yang saya mau tarik saudara ya. Itu semua terjadi di loteng atas Yerusalem, saudaraku. Buat saya, saudaraku, dari ayat ini ya, ada 3 ingredient ya, saudaraku. Revival terjadi pertama kali di Yerusalem. Yang pertama, orang percaya, seluruh orang percaya berkumpul di sana. Ingredient pertama, jangan remehkan itu, saudaraku. Ingredient yang kedua, angin Roh Kudus itu berhembus. Ingredient yang ketiga, api. 3 ingredient ini ya saudaraku adalah ingredient toward revival. Sebentar lagi saudara, kita ini memasuki UC, Unlimited Conference di Kota Solo. In case sebagian dari saudara yang tanya, Pastor ngapain sih susah-susah kami datang ke Solo, kan jauh. Dari Jakarta, boleh kita kasih tepuk tangan 400 orang berangkat ke Kota Solo, saudaraku. Belum terlambat. Tadi pagi masih ada yang tanya sama saya, Pastor, saya mau ikut ke Solo, saya mau ke UC. Apa masih bisa? Masih bisa. Masih bisa. Pulang dari tempat ini, saudaraku keluar di sana ada ICM di sisi kiri, saudara tanyakan kepada teman-teman info center. Saya ajak saudara datang. Kenapa? Bukan mengkultuskan kota manapun, no. Tapi jujur saudaraku, Solo itu mengingatkan saya akan Yerusalem. Dari sanalah semua dimulai. Tidak ada gereja Solo, tidak akan ada gereja di kota Jakarta ini, saudara. Tidak akan ada KA di Jakarta ini. Banyak bahkan di antara kita mungkin yang ada di sini yang orang-orang Solo, boleh lambaikan tangannya? Oh, I see so many people from Solo. Kalau tidak ada gereja di Solo, tidak akan ada gereja di Jogja. Tuhan pakai kota Solo melahirkan orang-orang yang membawa api kegeraan itu. Bukan hanya di Solo, tapi sekarang ada di Jakarta. Pertanyaan saya loh saudaraku, apakah akan berhenti di Jakarta ini? Come on. Apakah akan berhenti di saudara? Come on. Doa saya dari Jakarta ini ya saudaraku, utara, selatan, timur, barat Jakarta, satu demi satu tempat yang tidak pernah mendengar, yang apinya masih padam. Ketika hadir saudara di sana, api itu dinyalakan. Tapi saya kembali saudaraku, the origin of fire, Jerusalem. Jujur ya saudara, berbicara tentang fire in Jerusalem, mengingatkan kita, mengingatkan saya pribadi akan gereja di Solo. Saya ajak beneran saudara, saudara yang masih memungkinkan ya saudara, atur waktu saudara, let's go. Karena saudara harus melihat cikal bakal dari gereja keluarga Allah itu dari apa.
Jujur saudaraku, kalau ada satu hal yang paling saya kangen ini di kota Solo ya. Setiap kali saya masuk ke gerbang gereja Keluarga Allah di kota Solo, nanti Bro Michael juga akan bareng-bareng sama kita ke Solo saudaraku. Bro Andi juga akan sama-sama, Andi Ambarita juga akan bersama-sama dengan kita pergi ke Solo. Kalau ada satu hal yang buat saya tidak akan saya lupakan saudaraku, masuk di gerbang kota Solo itu ya saudaraku, gerbang Keluarga Allah di kota Solo. Itu tuh seperti like apa ya, the spirit of prayer-nya itu kenceng banget saudara. Ketika nanti saudara datang ke cikal bakal gereja kita pertama kalinya, saudara tahu DNA Keluarga Allah itu seperti apa. Itu bukan orang-orang yang hanya apa, suam-suam apinya. Tapi orang-orang yang apinya menyala-nyala 24 jam dalam satu hari seminggu tuh saudaraku, 7 hari dalam satu minggu. Di kota Solo ada yang namanya Pondok Daud. Siapapun boleh datang dan berdoa ketika api mereka padam, ketika mereka butuh pertolongan, ketika mereka mau berseru-seru kepada Tuhan. 24 jam dalam sehari ada doa-doa yang dinaikkan dan diangkat saudara. Itu kalau saya sudah masuk ya saudara, leleh itu saya udah nangis. Itu seperti ada kayak yang apa ya, suara kayak narik, come. Itu beneran saudara. Buktiin kalau saudara nggak percaya. Itu seperti kayak kerinduan yang begitu besar, the house of worship. Dan dari Solo ya saudara, karena ada kehausan yang begitu rupa, angin itu berhembus. Saudara percaya nggak percaya? Saya berjumpa tadi, salaman di depannya saudara. Saya ketemu sangat banyak orang ngomong, saya bukan dari Jakarta Pastor, saya dari kota ini, saya dari ini. Tadi ada yang dari Pekanbaru, saya bilang jauh-jauh ngapain ke sini? Saya sangat diberkati. Come on. Tadi ada yang datang sama saya, Pastor, kenapa Keluarga Allah nggak ada di Medan? Oh, bukankah saudara cikal bakal satu demi satu? Oh saya nggak dengar yang amin, cuma satu di depan. Api di atas mezbah tidak boleh padam, harus menyala. Ketika ada orang yang berkumpul, ada kehausan, api itu mengalir, api itu angin itu berhembus, api dikobarkan saudaraku. Ada apa Pastor? Di Yerusalem, dengar ini saudaraku. Ini poin saya. Ulang tahun ke-35 ini Tuhan berikan kepada tema buat gereja kita Beyond Limit. Saya menantang, adakah orang-orang di tempat ini yang saya rasakan saudaraku, somehow. Hadiah yang Tuhan berikan untuk gereja kita. Akan ada orang-orang di tempat ini ya saudaraku yang dibawa Tuhan beyond your limit. Tahun ini ya akan ada sangat banyak yang memecahkan rekor. Saya nggak tahu apa yang saudara kerjakan, apa yang ada di tangan saudara. Tapi saya berharap tidak ada satupun yang puas dengan keberadaan saudara hari ini. Saya beberapa waktu yang lalu ditantang Tuhan hal itu saudaraku. Dan saya mulai again and again, saya mulai memecahkan rekor-rekor di dalam kehidupan saya. Saya tantang atas kehidupan saudara, beyond limit. Beyond limit. Beyond limit. Yang engkau sudah berkata kayaknya udah cukup Pastor. Yang engkau berkata kayaknya aku gak bisa membayangkan lebih besar lagi Pastor. Beyond limit. Yang engkau berkata Pastor kayaknya enggak, aku udah kerohanianku udah sampai di sini, mau lebih jauh seperti apa lagi Pastor? Beyond limit. Akan ada orang-orang di sini yang tangannya diurapi Tuhan, engkau tumpang tangan atas si sakit sembuh. Saya perkatakan bahkan pada saat engkau mengerjakan apa yang engkau kerjakan, mulutmu menyanyi, nyanyianmu dipakai Tuhan. Come on, beyond limit. Atas bisnismu saya berkatakan beyond limit. Engkau yang berkata Pastor kayaknya saya udah sampai mentok di sini.
Akan ada hal-hal baru yang Tuhan sediakan buat engkau, yang membuat engkau berkata, apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran, tidak timbul dalam hati, Tuhan sediakan buat orang yang mengasihi Dia. Jadi atas kehidupanmu. Saya boleh mengundang pemain musik untuk maju ke depan, worship leader, singer. Boleh gak sih saudaraku di momen ulang tahun anniversary ini, kita persembahkan hidup kita. Hidup yang semakin menyenangkan hatinya. Hidup yang semakin menyukakan Dia. Boleh bangkit berdiri jemaat Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Menyenangkanmu, Yesus. Menyukakanmu, terbakar, 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 terbakar yes. Oleh api cintamu. Let the fire burn again. Menyenangkanmu, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Menyukakanmu, Yesus Tuhan. oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Sama-sama katakan saudara. Sama-sama katakan. Sekali